Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, teman-teman? Mohon feedbacknya ya. Baik, alhamdulillah terdengar jelas ya. Baik, teman-teman dari mana saja nih yang malam ini hadir? Boleh kita absen dulu ya. Bismillah, Bandar Lampung, Ummu Ahmad hadir. Ahlan wa sahlan Ummu Ahmad. Bismillah, Batu Raja Sumsel hadir. Sumsel ini Sumatera Selatan ya. Tambun hadir. Wah, dekat nih ya, tetangga. Palembang, Bogor, Padang. Oh, dari Ambon, Masya Allah. Salihah Rahim, Tambun Ustadz. Ya, ahlan wa sahlan. Kalimantan Selatan hadir. Baik, alhamdulillah. Untuk suara dan gambar jelas ya, teman-teman. Baik, kalau jelas kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam ini kembali kita dipertemukan via live YouTube untuk melanjutkan kembali pembahasan bedah e-book Makharijul Huruf dan sifat-sifatnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang huruf hamzah ya. Dan ada beberapa pertanyaan setelah itu ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke huruf ba ini, kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk terkait masalah huruf hamzah kemarin ya. Salah satu pertanyaan yang kemarin ditujukan ke kami lewat admin ya, itu adalah apakah hamzah ini termasuk rosem ataukah dobet? Apakah hamzah ini termasuk rosem ataukah dobet? Baik, ini pertanyaan yang bagus nih untuk kita bahas, teman-teman. Pertama, teman-teman bedakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rosem dan apa yang dimaksud dengan dobet. Ya, rosem itu artinya kerangka huruf. Ya, kerangka huruf sebelum dia diberikan titik, diberikan harakat, diberikan sukun, diberikan tasydid, dan simbol-simbol yang lain. Dulu di zaman Rasulullah SAW, sahabat menulis mushaf itu dengan rosem saja. Ya, artinya polosan begitu tanpa ada titiknya, tanpa ada harakatnya. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa sahabat nggak salah baca? Ya, padahal nggak ada titiknya. Kok mereka nggak salah dalam membacanya ya? Ya, jawabnya karena mereka belajar Al-Qur'annya dengan cara bertalaki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka nggak salah dalam membaca Al-Quran meskipun tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Karena mereka mendengar Rasulullah SAW membacanya seperti ini, mereka ikuti. Kemudian
tatkala di zaman pemerintahan Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, kaum muslimin semakin lama semakin banyak. Ya, negara-negara yang ada di sekitar Jazirah Arab ketika itu mulai ditaklukkan dan banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Ya. Kemudian mereka mulai membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, dan mereka bingung membaca Al-Qur'an yang tanpa harokat, tanpa titik ini. Ya, akhirnya sebagian ulama berijtihad ya untuk menambahkan titik. Ya, menambahkan titik, menambahkan harokat dan lain sebagainya. Nah, simbol-simbol tambahan inilah yang disebut dengan dhabt. Ya. Simbol-simbol tambahan ini disebut dengan dhabt. Ya. Termasuk dhabt adalah huruf hamzah. Ya, yang bentuknya berupa kepala huruf ain. Ya, kalau teman-teman lihat gambar di sini, ya, teman-teman lihat gambarnya. Di atas huruf alif ada simbol kepala huruf ain. Nah, itu dulu tidak ada. Dan itu bukan termasuk rosem, teman-teman. Itu masuk ke dalam dhabt. Ya, masuk ke dalam dhabt yang dituliskan belakangan, ya. Jadi hamzah ini memang tertulisnya itu alif ya. Tertulisnya alif, tapi dia dibaca a i u. Nah, sehingga ditambahkan simbol itu untuk membedakan antara hamzah dengan alif. Ya, jadi jawabnya hamzah itu rosam atau dhabt? Jawabnya dia dhabt. Ya, dia bukan rosam. Ya, kalau yang dimaksud hamzah yang dimaksud di sini adalah simbol kepala huruf ain ya. Baik, kemudian ada juga kemarin yang bertanya ke admin ya, lewat admin, kemudian admin sampaikan ke saya. Ya, jadi sekalian aja saya jawab di sini. Kemarin itu saya jelaskan terkait masalah bagaimana cara kita mengetahui sifat huruf. Ya, saya jelaskan caranya itu adalah dengan disukunkan. Ya, dengan cara disukunkan, yaitu seperti sifat jahar dan juga sifat syiddah. Ya, dan ini lupa kemarin saya sampaikan, adapun sifat istifal dan infitah ini bisa diketahui dengan cara diharokatkan. Ya, kenapa? Karena istifal dan infitah ini berkaitan dengan laju suara. Ya, arah suara. Suara itu diarahkan, ya, istifal itu suara itu diarahkan ke depan. Infitah itu suara itu diarahkan ke depan dan tidak terhimpit atau terkepung di antara permukaan lidah dengan langit-langit di atasnya. Nah, bagaimana kita mengetahui hal ini kalau kita sukunkan? Namun terkadang ya, sifat-sifat lawan dari ini, misalnya itbaq, itu akan nampak juga ketika dia dalam keadaan bersukun atau dalam keadaan bertasydid. Ya, jadi tergantung kondisi ya. Tergantung kondisinya. Contoh, saat kita mengucapkan huruf dhad, walau, nah itu terdengar suara itbaqnya di sana. Walau. Nah, itu itbaqnya terdengar juga tebal ya. Jadi dia bisa dicek juga dengan cara disukunkan ya. Adapun istifal dan isti'la ini diharokati ya. Seperti itu. Itu beberapa pertanyaan yang masuk ya kemarin. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, enggak terkait huruf hamzah. Sebentar saya cek ya. Oh, banyak banget chat yang masuk. Sepertinya enggak ada ya pertanyaan terkait masalah huruf hamzah. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau praktek melalui Zoom atau media yang lain biar seperti talaki tapi online? Kita ada kelasnya ya teman-teman ya. Kalau untuk talaki langsung ya, Zoom live itu ada kelasnya ya. Insya Allah nanti di awal November kita buka daurah Riyadhatul Lisan via Zoom ya. Itu nanti teman-teman peserta bisa praktek ya di daurah tersebut ya. Kalau seperti ini via live YouTube nggak ada praktek ya teman-temannya. Kita hanya menyimak teori penjelasan
dari kitab ini. Mungkin kalau teori kita baca sendiri, tapi praktek harus ada gurunya, betul ya. Teori kita baca sendiri belum tentu benar juga, ya, harus dijelaskan juga dengan guru, ya. Kita baca sendiri itu pun tidak menutup kemungkinan kita akan salah paham, ya, ketika kita baca sendiri. Ustadz, suaranya kurang keras. Apa benar teman-teman? Suara saya kurang keras? Kayaknya udah saya fullkan nih. Mungkin yang suaranya kurang keras itu karena sinyalnya yang kurang pas, ya. Baik, ini sepertinya suaranya sudah saya fullkan di sini. Afwan Ustaz, mau tanya, kalau hamzah itu dhabet, gimana dengan hamzah berdiri sendiri? Contoh di kata as-sama syai'un. Iya, betul, dulu itu tidak ada. Kata as-sama itu hamzahnya dulu tidak ada. Dulu tertulis sama alif gini aja. Alif, habis itu tidak ada hamzahnya. Terus hamzahnya ada di mana? Ada di pelafalan. Makanya ditulis. Begitu juga syai'un. Unnya itu dulu hamzahnya tidak ada. Ya, tidak dituliskan di mushaf. Ya, kenapa? Karena dia bukan rosem, dia adalah dhabet. Baik. Ustaz, bagaimana cara membaca huruf la sukun agar tidak memantul? Nanti ya, untuk huruf lam itu kita bahas pada tempatnya tersendiri. Baik, sekarang saya asumsikan teman-teman sudah paham huruf hamzah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan huruf ba. Ya, kalau misalnya masih ada yang mau bertanya terkait huruf hamzah, boleh ditanyakan aja ya teman-teman ya, ditulis di live chat. Dan sekarang kita masuk ke huruf selanjutnya, huruf yang kedua, yaitu huruf ba. Huruf ba ini adalah huruf yang keluar dari dua bibir. Ya, dua bibir di sini maksudnya adalah bibir atas dan bibir bawah yang dirapatkan. Ya. Bagian bibir yang dirapatkan ini adalah bibir bagian dalamnya, bukan bibir bagian luar. Kalau bibir bagian luar itu nanti akan muncul huruf apa? Huruf P di dalam bahasa Indonesia, ya. Pa, pi, pu itu bibir luar. Tapi kalau bibir dalam, ba, bi, bu. Nah, jadi bibir yang dilekatkan atau ditempelkan ini adalah bibir bagian dalam, ya, atas maupun bawah. Sama seperti huruf B di dalam bahasa kita, ya, di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bilang bibir, nah itu huruf ba juga di dalam bahasa Arab, ya. Jadi sama, ya, insya Allah sama. Tapi terkadang ada sebagian yang cacat di sifatnya, ya. Kalau di makhrajnya insya Allah kebanyakan di antara kita orang-orang Indonesia itu tepat, ya. Hampir nggak kita temukan kesalahan seorang mengucapkan huruf ba di makhraj, ya, kecuali mohon maaf kalau misalnya ada yang tidak lengkap bagian bibirnya. Nah, itu baru bermasalah huruf ba-nya. Jadi selama bibir kita lengkap atas dan bawah, itu insya Allah kita akan bisa mengucapkan huruf ba keluar dari makhrajnya yang tepat. Ya. Nah, yang sering terjadi itu bermasalah adalah di bagian sifat, ya, terutama sifat jahr, ya. Di sini sifatnya ada 5, ya. Ada jahr, ada syiddah, ada istifal, ada infitah, ada qalqalah. Ya, jadi ada berapa? Ada 5 sifatnya. Jahr, syiddah, istifal, infitah, qalqalah. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan untuk sifat idlaq dan ismat sengaja tidak diturunkan di sini karena memang tidak berkaitan dengan pelafalan sama sekali. Ya. Baik, kita bahas sifatnya satu persatu teman-teman, ya. Kalau untuk makhraj insya Allah nggak ada masalah, ya. Ya, dua bibir atas dan bibir bawah dirapatkan. Ya. Adapun sifatnya yang pertama adalah sifat jahr. Ya, kemarin kita sebutkan makna jahr itu tertahannya apa? Tertahannya nafas. Ya, jadi nafasnya
tidak ngalir, ya. Nafasnya tidak boleh dihembuskan, ya, atau disemburkan keluar saat kita mengucapkan huruf ba. Nah, ini seringkali sifat ini tidak ditunaikan dengan baik oleh sebagian orang. Ya, saya sering jumpai yang membaca huruf ba ini dari suku tertentu, ya. Nggak usah saya sebutkan nama sukunya, ya. Ada suku tertentu yang mengucapkan huruf ba-nya itu begini. Ba, bi, bu, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, atau bismillah. Nah, ini mengandung hams, teman-teman, ya, mencacati sifat jahar, ya, nggak boleh. Jadi nggak perlu ada hentakan dari sini. Ba, bi, bu, ba, bi, bu, nggak perlu. Cukup dibuka saja, ba, bi, bu, ya, ba, bi, bu, atau disukunkan ab, ditasydidkan rabbil. Nah, seringkali bocornya nafas itu terjadi saat dia diharokati, ba, bi, bu. Nah, ini dihindari, teman-teman, ya. Termasuk kesalahan. Ya, bahkan kesalahan ini disebutkan juga oleh Dr. Aiman di Tajwid Musawwar, ya. Beliau sebutkan kesalahan, di antara kesalahan yang banyak terjadi saat mengucapkan huruf ba itu adalah menghamskan, ya, atau menyertakan sifat hams, ya, sehingga jaharnya menjadi cacat, ya. Tak pikir ini cuma terjadi di Indonesia aja, ba, bi, bu. Tapi saya kaget gitu ketika membaca kitab Tajwid Musawwar, loh, kok ada kesalahan gini juga gitu ditemui oleh Dr. Aiman gitu. Ya, berarti mungkin ada juga, ya, di sana, di Arab sana, yang mengucapkannya begitu, ba, bi, bu, bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, itu ada hamsnya. Nah, ini termasuk kesalahan lahan, ya, teman-teman, ya. Lahannya fatal atau tidak? Jawabnya ini ringan, insya Allah. Jadi jahar di sini bukan sifat inti, tapi dia sifat tahsiniyah atau tazyiniyah, sifat penghias, agar huruf ba ini menjadi lebih sempurna pelafalannya. Seandainya jaharnya cacat, apakah berdampak fatal? Jawabnya tidak. Dampaknya tidak fatal, tapi dia tetap kita katakan cacat pelafalannya, ya, mengurangi kesempurnaan, dan kita katakan salah, ya, kalau huruf ba dikasih hams, ba, bi, bu, ya, dalam artian jaharnya dicacati gitu. Nah, ini bermasalah, ya. Tapi kita jangan terlalu saklek dalam hal ini. Maksudnya terkadang ada sebagian orang yang kebawa logatnya gitu, ya. Emang udah dari lahir logatnya seperti itu, ya. Khusus untuk guru-guru Quran nih terutama, ya, yang sering dapati murid-murid yang seperti ini. Lihat level kesalahannya itu, kalau memang nggak fatal gitu, pelan-pelan gitu, ya, pelan-pelan. Kalau saya prinsipnya itu, yang penting mereka tuh mau ngaji sudah alhamdulillah gitu, ya. Kita koreksi, tetap kita koreksi, cuma jangan sampai membuat mental mereka itu jadi down, ya. Terkadang ada sebagian orang yang kalau terlalu sering dikoreksi itu mereka menjadi down, akhirnya malah jadi nggak ngaji gitu. Padahal kesalahan di sini kesalahannya ringan gitu, bukan termasuk kesalahan fatal, atau minimal kita katakan PR Anda di sifat jahar ini gitu. Jadi jangan terlalu kita keraskan, ya, dalam koreksi, ya. Baik, kecuali dalam urusan periwayatan, ya, saat talaki. Nah, ini lain. Memang para ulama mengatakan dalam kondisi seperti itu kita memang harus ketat. Baik. Kemudian ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana cara mengatasi supaya hamzahnya tidak keseret saat dibaca? Maksud hamzah keseret itu gimana, ya? Ya, hamzah keseret itu maksudnya saya nggak ngerti. Apakah a'udzubillah atau seperti apa? Ya, hamzah terseret itu. Ya, oke. Nanti diperjelas lagi, ya. Diperjelas lagi. Maksudnya seperti apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak yang terbiasa ngaji dengan lafal alif fathah a, alif kasroh i, atau alif itu tidak berharokat melainkan hamzah?
ya. Ya. Caranya diganti ya, jangan alif fathah a tapi hamzah fathah a, hamzah kasroh i, hamzah kasroh hamzah dhammah u, a i u, bukan alif ya. Baik. Suara saya kecil ya? Oke, sebentar ikhwah. Saya cek dulu audionya. Sebentar ya. Ya, sudah nih. Saya buat settingan dulu ya. Settingannya barangkali perlu diperbaiki. Soalnya di sini sudah full ya, teman-teman ya. Ininya sudah full. Oh, ini juga sudah jelas nih. Ya. Oke. Sudah jelas ya, teman-teman ya. Bagaimana teman-teman, suara saya sudah jelas belum? Soalnya ada beberapa yang komen katanya kecil suaranya. Ya. Boleh kasih feedback lagi, teman-teman. Jelas suaranya, alhamdulillah. Kalau dekat suaranya kurang mendekat ke mikrofon. Ini mikrofon di sini saya. Nah, ini mikrofonnya ya. Jadi udah deket banget ya. Ini udah deket banget sama mikrofon. Mikrofonnya ada di bawah kamera ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Ada pertanyaan, ada perubahan tidak dalam penyebutan huruf ba di tengah dan di akhir ayat? Ya. Jadi mau posisinya dimanapun, ya, huruf hijaiyah itu harus dibaca dengan bacaan yang sama. Ya. Harus dibaca dengan bacaan yang sama, mau dia di awal, mau dia di tengah, mau dia di akhir. Ya, apa kata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah? Beliau pernah berkata, wal lafzu fi nazirihi kamitslihi. Satu lafaz dengan lafaz serupa, ya, maka bunyinya harus sama. Dalam artian di sini huruf ba yang di sini dengan huruf ba yang di sana, kalau kondisinya sama, maka bunyinya harus sama. Ya, misalnya huruf ba yang ada di awal, ya, ba fathah, kemudian ba yang ada di tengah fathah, itu bunyinya harus sama, mau ada di awal, mau ada di tengah. Atau ba sukun. Ba sukun yang ada di tengah dengan ba sukun yang ada di akhir itu sama saja. Ya. Bunyinya sama. Ya, cuma memang terdengar lebih jelas yang di akhir, ya. Wa iyakun fil waqfi kana abyana, itu kata Al-Imam Ibnul Jazari. Qalqalah ketika dalam keadaan waqaf itu lebih jelas, kata beliau. Maksud perkataan beliau ini lebih jelas, maksudnya adalah nanti deh kita setelah bahas qalqalah ya teman-teman. Jadi kita baru bahas jahar dulu nih ya. Kita biar fokus ya. Nanti setelah itu kita akan bahas qalqalah yang ada di huruf ba. Oke. Kita fokus dulu ya, jaharnya sudah. Sekarang kita masuk ke sifat syiddah. Ya, syiddah ini adalah sifat yang berkaitan dengan suara. Ya, dalam hal ini dia memiliki sifat yang sama dengan hamzah. Ya, masih ingat ya kemarin teman-teman, hamzah juga punya sifat syiddah. Huruf ba punya sifat syiddah. Ya, tapi syiddah di huruf ba, ya, ini berbarengan dengan sifat qalqalah. Sementara hamzah tidak ada qalqalahnya. Ya, coba kita lihat teman-teman. Hamzah, hamzah sifatnya syiddah tapi tidak ada qalqalah. Adapun huruf ba itu ada syiddah dan dia memiliki sifat qalqalah, dan ini mempengaruhi, ya, mempengaruhi pelafalan syiddahnya qalqalah ini. Ya, kalau tidak ada qalqalahnya seperti huruf hamzah, maka suara syiddah itu betul-betul terputus atau terkunci. Ya, adapun syiddah jika beriringan bersamaan dengan qalqalah selama dia huruf tipis, maka qalqalahnya ini mempengaruhi. Ya, contoh saat kita membaca huruf ba bertasydid.
Ya, huruf ba bertasydid. Kita tahu huruf ba punya sifat syiddah. Ya, punya sifat syiddah. Syiddah itu artinya tidak mengalir suaranya atau tertahan laju suaranya. Ya. Jadi kalau kita baca misalnya huruf ba bertasydid, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini tidak terputus sebagaimana hamzah. Tidak, alhamdulillahi rabbil. Hirabbil jadi huruf P nanti. P di dalam bahasa Indonesia, perahu itu huruf P. Rabbil itu kalau betul-betul di-cut terputus sebagaimana hamzah. Nah, itu nggak ada efek qalqalahnya. Sebagian guru kami ketika kami bertalaki kepada mereka mengajarkan rabbil ada efek qalqalah di sana, cuma nggak bisa keluar qalqalahnya. Qalqalah akan nampak saat dalam keadaan sukun, ab, ib, ub. Ketika dalam keadaan tasydid, sebenarnya tasydid itu apa? Tasydid itu adalah kondisi huruf sukun ketemu dengan huruf berharokat. Jadi sebenarnya saat kita ucapkan rabbil itu ada dua huruf ba. Ya, ba yang pertama sukun, rob. Ba yang kedua bil. Jadi rabbil. Ada ba sukunnya di sana sebenarnya. Cuma ba sukunnya ini sudah melebur menjadi satu dengan ba berharokat. Sehingga ada efek qalqalah yang mempengaruhi pelafalan huruf syiddah. Syiddahnya tetap tertahan tapi tidak terkunci. Ya, rabbil alamin. Kalau teman-teman mau pembuktian, ya, teman-teman ketik aja di Google atau di YouTube, cari surat Al-Fatihah Dr. Aiman Suwaid, dengerin pakai headset. Ya, beliau tuh membaca huruf ba-nya ada efek qalqalahnya. Rob nggak langsung terkunci. Ya, dia tetap tertahan suaranya, dan nggak bakalan bisa dipanjangkan. Ya, tapi di situ ada efek qalqalah. Rabbil alamin, bukan rabbil alamin, bukan rabbil, tapi rabbil. Ya. Nah, ini terjadi pada saat huruf syiddah bersamaan dengan qalqalah dan dia tipis. Ya, dia huruf tipis. Kalau dia huruf tebal, misal seperti huruf qaf. Huruf qaf punya sifat syiddah, punya qalqalah juga, tapi dia huruf tebal, nggak nampak. Ya, efek qalqalahnya ini nggak nampak. Kenapa? Tertutup dengan istilahnya. Ya, kalau tipis itu kan nggak tertutup dengan sifat istilah, sehingga nampak. Rabbil. Huruf dal, maliki yaumiddin, ada middin. Huruf jim, ya, fil haji, itu huruf-huruf qalqalah. Ketika dia dalam keadaan bertasydid, itu ada efek sedikit qalqalahnya, tapi nggak muncul, nggak rabbil, nggak begitu, tapi rabbil alamin. Ya, ada kombinasi antara sifat qalqalah dengan sifat apa? Syiddah. Oke, jelas ya teman-teman ya. Baik. Ada pertanyaan nggak sampai sini untuk huruf syiddah? Assalamualaikum Ustadz, qalqalah yang benar itu seperti apa? Nanti kita bahas. Bukan qalqalah ya, qalqalah ya. Qalqalah, bukan qalqalah, tapi qalqalah ya. Ustadz, apakah talaki lewat online sama bagusnya seperti lewat offline? Ya, jelas offline lebih enak. Ya, tidak ada kendala sinyal, ya, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau nggak ada yang online, ya nggak ada yang offline, ya yang online nggak apa-apa, ikut yang online, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika mengucapkan rabbil, apakah ada istitolah di huruf robnya? Istitolah itu ada di huruf dal ya teman-teman ya. Istitolah itu apa artinya? Perpanjangan makhraj. Ya, perpanjangan makhraj. Jadi lidahnya bergeser. Ya. Adapun huruf ba dia tidak memiliki sifat istitolah. Ya. Wallahu alam. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Ini sifat syiddah. Ya, ini yang disebut dengan sifat syiddah ya. Tidak mengalir atau tertahan suaranya. Ya.
saat dia dalam keadaan tasydid atau saat dia dalam keadaan sukun. Kalau sukun nanti akan nampak qalqalah di sana. Nanti kita bahas. Berikutnya, sifat yang ketiga adalah sifat istifal. Ya. Istifal ini kemarin udah kita bahas, ya. Istifal adalah sifat yang berkaitan dengan arah suara. Jadi arah suaranya itu ke depan, bukan ke langit. Ya, jadi bukan bo, tapi ba. Bukan bo. Kalau bo, nah ini isti'la namanya. Ya. Tapi ba, diarahkan ke depan suaranya, jangan ke atas ya teman-teman ya. Nah itu ingat-ingat tuh, istifal itu artinya dia tidak diarahkan ke langit gitu. Suaranya diarahkan ke depan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah infitah. Ya, infitah ini sepaket dengan istifal ya, dalam artian begini. Seperti yang saya jelaskan kemarin, huruf ketika dia memiliki sifat istifal, dipastikan dia juga memiliki sifat infitah. Ya. Jadi saat kita mengucapkan huruf ba, ya, ba, mau dia dalam keadaan tasydid sekalipun, robbil itu saat dalam keadaan robbil itu tidak boleh suaranya dihimpit antara permukaan lidah dengan langit-langit di atasnya. Ya. Saya rasa setiap kita saat mengucapkan huruf ba itu otomatis sudah infitah. Otomatis. Jadi belum pernah saya dapati orang yang mengucapkan huruf ba dia pakai itbaq. Otomatis pasti dia infitah. Jadi untuk penerapan sifat infitah ini mudah. Ya. Otomatis lah by default saat kita mengucapkan huruf ba itu sudah infitah secara otomatis. Ba, bi, bu. Huruf ba dalam bahasa Indonesia itu udah infitah, ya. Baik, kemudian yang berikutnya yang kelima adalah qalqalah. Nah, ini penting teman-teman. Ya. Qalqalah yang ada pada huruf ba. Ya. Dan ada huruf-huruf lain selain huruf ba yang memiliki sifat ini juga, sifat qalqalah. Itu nanti kita bahas di tempatnya sendiri ya. Sekarang kita fokus ke huruf ba dulu ya. Berarti infitah itu artinya terbuka. Iya, infitah itu tidak ada proses ngepres suara. Atau ngepres suara ya. Ya, ngepres suara itu suaranya itu dihimpit, dijepit antara permukaan lidah dengan langit-langit. Nah, infitah itu enggak, menjauh ya. Coba aja lihat gambarnya tuh teman-teman. Ya, lihat aja gambarnya. Yang punya e-booknya boleh di zoom ya. Itu permukaan lidah dengan langit-langit jauh. Itu infitah namanya. Ya, jadi jelas ya teman-teman ya. Apa bedanya dengan istifal? Kalau istifal itu arah suaranya ke depan. Kalau infitah itu kondisi suara di mana dia tidak terkepung atau terhimpit antara permukaan lidah dengan langit-langit. Sehingga jarak antara permukaan lidah dengan langit-langit saat kita mengucapkan huruf ba itu dekat. Ya, maaf, jauh, jaraknya jauh ya. Ba jauh ya, atau dalam keadaan sukun juga robbil enggak didekatkan, tetap jauh ya. Itu makna dari infitah ya teman-teman ya. Ustadz, bagaimana cara membaca qalqalah di huruf tha dan qaf? Nanti ya. Nanti kita bahas di huruf tha dan qaf saat kita membahas. Jadi kita fokus teman-teman ya, supaya nggak melenceng kemana-mana ya. Ustaz, cara menyebut huruf ba merapat mulut atau merenggang tergantung ba-nya berharokat atau sukun. Ya. Ketika sukun maka dia harus didekatkan ab. Ya, ketika sukun ab. Ketika dia berharokat maka jauhkan ba. Ba. Posisi dua bibir harus dijauhkan saat dia dalam keadaan berharokat. Ketika dia dalam keadaan sukun maka dia didekatkan atau tasydid. Ketika tasydid maka dia dirapatkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada satu sifat lagi yang belum tercantumkan, yaitu sifat idlaq. Ini berkali-kali saya jelaskan ya. Sengaja saya tidak turunkan sifat idlaq karena ini sifat tidak berkaitan dengan pelafalan
ya. Ini sifat tidak berkaitan dengan pelafalan, tapi berkaitan dengan ilmu bahasa Arab, ilmu shorof, ya. Jadi memang tidak diturunkan. Hatta di tajwid musawwar sekalipun, teman-teman kalau punya kitab tajwid musawwar, baca, buka, nggak ada itu disebutkan oleh Dr. Aiman sifat idlak dan sifat ismat. Beliau jelaskan alasannya karena tidak berkaitan dengan pelafalan, ya. Adapun Imam Ibnul Jazari menyebutkan idlak dan juga ismat, ya, di Muqaddimah Jazariyah, ya. Itu sebagian ulama mengatakan bahwa ini motivasi beliau, ya, kepada orang yang mempelajari buku ini untuk mau mendalami bahasa Arab, ya. Jadi memang sengaja memang tidak diturunkan, ya. Mau diturunkan apa yang mau dibahas, ya. Apa yang mau dibahas, idlak itu apa yang mau dibahas, ya. Ismat apa yang mau dibahas, karena nggak ada kaitannya dengan ilmu tajwid, dia kaitannya dengan ilmu bahasa Arab, ya. Ustadz, tolong dijelaskan lagi apa itu tasydid sukun. Tasydid sukun. Tasydid itu dua huruf kembar, ya, dua huruf kembar. Jadi huruf ba ketika dalam keadaan bertasydid, ya, dalam keadaan bertasydid, maka sejatinya itu ada dua huruf ba-nya. Ya, saat kita katakan alhamdulillahi rabbil, ada huruf ba tasydid di sana. Rabbil itu sejatinya huruf ba-nya ada dua, ba sukun dan ba berharokat, ya. Alhamdulillahi rabb. Nah, ini ba sukunnya, rabb. Nah, kemudian ba berharokatnya mana? Bil. Nah, bil alamin. Itu ba berharokatnya, ya. Ustaz, apakah buku Tajwid Musawwar nantinya akan diisi oleh Dr. Aiman sendiri? Dr. Aiman ada kajiannya di YouTube beliau, Tajwid Musawwar, tapi nggak ada penerjemahnya. Silahkan kalau yang bisa bahasa Arab langsung kunjungi channel YouTube-nya Dr. Aiman. Beliau sudah bahas Tajwid Musawwar ini dari awal sampai akhir, ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ustadz, bila huruf ba bertasydid jika berhenti masih tetap dibaca dengan qalqalah? Rob, iya. Oh, maksudnya tasydid waqaf gitu ya? Iya, itu ada qalqalahnya di akhir. Contoh misalnya di surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ada qalqalah di akhir. Wa tabb. Watab, kasih aliran dulu. Watab, bukan aliran sebenarnya. Efek qalqalah pertama yang nggak bisa keluar, itu kan dua huruf. Watab, nah itu ada efek qalqalah yang bisa keluar. Satu lagi huruf ba yang kedua, nah ini yang dikolkolahkan, be. Nah, watab, watab, ada qalqalahnya di sana. Dan qalqalahnya itu lambatkan, ya teman-teman, ya, dilambatkan. Ustadz, makhraj huruf ba ada di mana, ya? Di dua bibir, ya. Tadi kita sudah jelaskan, ya. Ada di dua bibir. Afwan Ustadz, tolong peragakan, contohkan bacaan ta'awud dan basmalah yang benar. Ini mungkin nanti ya kalau kita sudah selesai membahas ini, karena ini udah kombinasi antara huruf yang ini dengan huruf yang itu dengan huruf yang ini, udah kombinasi. Sementara kita ingin fokus ke satu huruf dulu, ya. Kita ingin fokus ke satu huruf dulu, huruf ba. Nanti ketika huruf-huruf ini sudah kita bahas semuanya, prakteknya dalam Al-Quran itu bagaimana, itu lebih enak gitu teman-teman, ya. Baik, idlak itu apa? Nggak perlu kita jelaskan ya teman-teman, ya, karena nggak ada hubungannya dengan ilmu tajwid. Idlak dan juga ismat ini tidak ada kaitannya. Ustadz, ada yang bilang qalqalah bisa hilang karena idgham. Mohon penjelasannya. Iya, bukan hilang, ya. Bukan hilang. Qalqalah itu sifat lazimah. Sifat yang akan terus ada, cuma dia tidak jelas, tidak nampak. Ya, rabbil. Bukan rabbil, rabbil, enggak. Kalau rab itu nampak, ya. Kalau rabbil ada qalqalah tapi tidak nampak, ya. Bahkan saat huruf qa, qi, qu, huruf ba deh, ba, bi, bu, ada qalqalahnya enggak? Jawabnya ada, cuma enggak nampak. Ya, ada cuma tidak nampak. Kenapa? Karena qalqalah sifat lazimah. Sifat lazimah itu apa? Sifat yang senantiasa ada pada huruf dan tidak akan hilang. Ya, hanya saja dia tersamarkan. Ya, kenapa qalqalah menjadi samar saat dia diharokati?
Ba, bi, bu. Karena saat huruf berharokat, maka ada proses yang namanya tabaud, menjauhkan diri dari makhrajnya. Makhrajnya saling menjauh satu sama lain. Makin jauh makhraj itu akan makin samar sifat hurufnya. Ada qalqalah tadinya. Nah, kemudian dijauhkan. Ba. Sekarang yang terdengar malah harokatnya. Qalqalahnya nggak terdengar, tapi ada samar sekali. Ya, bahkan tidak terdengar lagi. Begitu ya. Jelas ya teman-teman ya. Baik, Afwan Ustaz, bagaimana cara mengarahkan suara pada huruf istifal ke depan, teman-teman? Ba, jangan bo, tapi ba ke depan. Ba, bi, bu, bukan bo, bi, bu. Ya, ini jadi menebal nanti ya. Ya, jadi menebal. Oke, jelas ya teman-teman. Apa bedanya qalqalah sugro dan qalqalah kubro? Bedanya ada di penempatan. Ya, ada di penempatan. Ya, penempatannya kalau qalqalah sugro ada di tengah kalimat, qalqalah kubro ada di akhir kalimat. Kalau dari suaranya sama enggak? Saya tanya ke guru saya, ke sebagian guru saya, sama suaranya. Cuma suara qalqalah yang ada di akhir, yang kubro, ini terdengar lebih jelas. Nah, maksud terdengar lebih jelas ini karena tidak ada huruf lagi setelahnya. Ya. Sebagai contoh, kita ambil contoh yang real aja ya, huruf dal misalnya. Lam yalid. Ini lam yalid saat kita lanjut, lam yalid wa lam yulad. Nah, qalqalah yang kedua itu terdengar lebih jelas. Ya, lam yalid wa lam yulad. Terdengar lebih jelas. Kenapa terdengar lebih jelas? Suara itu yang terakhir sampai ke telinga kita. Ya, adapun suara yang dal yang pertama, lam yalid, sama bunyinya, cuma dia langsung ketutup sama suara huruf lain. Lam yalid wa. Sekarang kita dengar suara huruf apa? Huruf wawu. Yang tadi huruf dal udah kelupaan. Ya. Kalau yang terakhir, lam yalid wa lam yulad. Ini terdengar banget ya. Kenapa? Karena akhir suara qalqalah itulah yang sampai ke telinga kita. Itu maksud dari lebih jelas qalqalah kubro daripada sugro. Al-hal wal-hal dia sama sebenarnya. Ya, dan ini serasi dengan perkataan Imam Ibnul Jazir rahimahullah, wa lafzu fi nazirihi kamitslihi. Satu lafad ya, apabila berada pada satu kondisi ya, kemudian di kondisi yang lain maka bunyinya harus sama. Ya, baik dia di tengah maupun di akhir. Oke, jelas ya teman-teman ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya terkait masalah qalqalah? Kita fokus ke huruf ba dulu. Yang bertanya jangan melenceng kemana-mana. Iya, saya pun nggak akan saya jawab dulu ya teman-teman ya. Nggak akan saya jawab dulu pembahasan huruf ta, huruf sin, huruf ro. Ntar dulu kita fokus ya. Nanti insya Allah ada waktunya kita masuk ke huruf tersebut ya teman-teman ya. Qalqalah itu sama nggak dengan memantul? Iya, kalau bahasa kita itu memantul. Ya, bahasanya memantul. Jadi gini teman-teman, ya. Ini saya jelaskan hakikat dari qalqalah ya. Jadi qalqalah itu ada keserupaan dengan sukun, ada keserupaan dengan harokat. Ya. Di qalqalah itu pertengahan antara sukun dan harokat. Ya, ini dijelaskan juga oleh Dr. Aiman di Tajwid Musawwar beliau. Ya. Jadi qalqalah itu diambil dari kata dalam bahasa Arab qalqalat, qalqalatin nar ya, yaitu ketika seorang itu memasak air ya, kemudian air yang ada di dalam panci ini mendidih, kemudian panci ini bergetar. Bergetar di tempatnya seperti ini. Nah, itu qalqalah. Jadi qalqalah itu sebenarnya getaran di tempat atau gerakan di tempat ya. Bahkan Dr. Aiman belum menjelaskan seperti seorang tentara yang sedang berjalan berbaris ya, dia gerak jalan gitu ya, jalan di tempat gerak, dia bergerak nggak? Bergerak tapi nggak maju, bergerak di tempat. Itu makna qalqalah secara bahasa ya. Adapun qalqalah ya yang dimaksud oleh para ulama dalam ilmu tajwid itu adalah kondisi pertengahan antara harokat dan sukun. Maksudnya bagaimana? Kemarin kita jelaskan konsep
sukun dan harokat masih ingat ya teman-teman ya. Huruf ketika diharokati, maka apa yang terjadi? Dia harus menjauh dari makhrajnya. Ba, jauh nggak? Jauh. Asalnya ba-nya mendekat nih. Asalnya mingkem begini. Kemudian kasih harokat, apa yang kita lakukan? Menjauhkan atau mendekatkan makhraj? Menjauhkan, bibir atas dijauhkan dengan bibir bawah. Ba, bi, bu. Nah, itu harokat. Jadi harokat itu menjauh dari makhraj. Saat kita ucapkan huruf berharokat, maka saat itu kita harus menjauhkan huruf tersebut dari makhrajnya. Ya, sebaliknya sukun itu mendekat. Ya, sukun itu mendekat. Kita ambil contoh huruf mim misalnya. Huruf mim saat sukun, apa yang terjadi? Im, mendekat ya ke makhraj ya, bukan malah menjauh tapi dia mendekat. Nah, qalqalah ini aneh. Ya. Dia sukun tapi malah menjauh. Ya, dia sukun tapi malah menjauh. Sukun tapi punya sifat harokat gitu. Ya, ingat ya, harokat itu harus menjauh, sukun itu harus mendekat. Qalqalah kalau tidak dijauhkan, kalau didekatkan justru nggak muncul. Contoh huruf ba ketika sukun. Ab, mendekat. Ab, muncul nggak qalqalahnya? Enggak. Ab, ib, ub, ya nggak muncul. Kalau mau muncul harus ada dijauhkan. Ab, ib, ub. Nah, harus dijauhkan, nempel jauh lagi, nempel jauh lagi, nempel jauh lagi. Nah, jadi di satu sisi dia punya kemiripan dengan harokat, di sisi yang lain dia punya kemiripan dengan apa? Sukun. Sisi kemiripan dengan harokat di mana? Di proses menjauh. Nah, itu sisi kemiripan dengan harokat. Ab, harokat menjauh. Ba, bi, bu. Ah, sekarang qalqalah. Ab, ib, ub. Ada proses menjauh ya. Kalau nggak ada proses menjauh, ab, ib, ub, nempel aja. Muncul nggak qalqalahnya? Nggak muncul. Ya. Nah, ini sisi kemiripan qalqalah dengan harokat. Sekarang sisi kemiripan qalqalah dengan sukun apa? Nah, sisi kemiripan qalqalah dengan sukun kata para ulama adalah tidak ada vokal a, i, u-nya. Ya, harokat itu kan ada vokal a kalau fathah, i kalau kasroh, u kalau dhammah. Nah, setelah kita paham konsep ini, maka nggak boleh kita ucapkan huruf qalqalah, huruf apapun dicondongkan ke harokat tertentu. Ya, dicondongkan ke harokat tertentu. Kalau Syekh Aiman menyebutnya dengan istilah syaibatu harokah. Ya, syaibatu harokah. Contoh seperti ini teman-teman ya. Huruf dal misalnya, huruf dal yang jelas ya. Lam yalida wa lam yulada. Itu condong ke harokat fathah. Lam yalida wa lam yulada. Yulada itu condong ke fathah, nggak boleh. Ini namanya syaibatu harokah. Ya. Atau condong ke dhammah. Lam yalidu wa lam yuladu. Condong ke dhammah, tidak boleh. Atau condong ke kasrah. Lam yalid wa lam yuladi. 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 Itu mantul, tapi pantulannya condong ke harokat kasrah. Nah, ini nggak boleh. Ini yang namanya syaibatu harokah. Ya, jadi sisi kemiripan qalqalah dengan harokat bukan pada suaranya. Ya, bukan pada kecondongan suara, tapi pada pergerakan makhrajnya. Ada proses yang namanya tabaud, menjauh. Ab, ib, ub. Adapun suara harus netral dari harokat, harus steril dari harokat, tidak condong ke fathah, tidak condong ke kasrah, tidak condong ke dhammah. Barulah dia dikatakan qalqalah yang tepat. Ya. Jadi di sini ada beberapa pantangan qalqalah ya. Ada beberapa pantangan qalqalah, teman-teman boleh catat ya. Yang pertama, qalqalah tidak boleh dicondongkan ke harokat tertentu. Ya, meskipun dalam hal ini ingat ya, ada khilaf. Ya, ada khilaf ulama. Nah, ini pernah ditanyakan ke Syekh Hasan Mustafa Al-Warraqi, apakah hafizullah ya, salah seorang ulama ahli qiraat di Mesir, ya.
Beliau ditanya apakah harokat itu dicondongkan, qalqalah itu dicondongkan ke harokat tertentu. Kata beliau sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu, tapi yang sahih tidak. Kata beliau, yang sahih dia tidak dicondongkan ke harokat tertentu. Ya, jadi nggak boleh ada, ada, abi, abu. Nah, ini kayak condong ke harokat fathah atau kasrah atau dhammah. Lam yalida wa lam yulada. Nah, ini kayak condong ke fathah. Harusnya steril. Abu, abu. Absarihim, bukan absarihim, ya, bukan abasarihim. Abasarihim condong ke fathah. Abusarihim condong ke dhammah. Abisarihim condong ke kasrah. Yang betul steril, netral. Absarihim, absarihim. Ya, itu ada qalqalah, cuma qalqalahnya banyak yang kurang tepat. Di antaranya karena dia condong ke harokat tertentu. Ini yang pertama. Ya, penyakit qalqalah yang pertama yang mencacati harokat, yang mencacati qalqalah itu adalah syaibatu harokat atau kecondongan ke harokat tertentu. Yang pertama. Yang kedua, ya, qalqalah ini mengikuti tebal tipisnya huruf. Kalau hurufnya tipis, maka qalqalahnya tipis. Kalau hurufnya tebal, maka qalqalahnya ikut tebal. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Enggak boleh abotar. Abotar. Ah, ini pantangan qalqalah yang kedua nih. Qalqalah pada huruf tipis dibaca tebal, atau qalqalah pada huruf tebal dibaca tipis. Contoh huruf yang tebal qalqalah huruf apa? Huruf qaf contohnya. Ya, huruf qaf ada qalqalahnya dan dia harus tebal. Tahta aqdamihim. Tidak boleh tahta aqdamihim. Itu qalqalah tapi tipis. Nah, itu yang kurang tepat. Atau huruf tha. Huruf tha itu qalqalah tebal, ya. Alladzi at'amahum. At'amahum. Bukan at'amahum, ya tipis banget itu ya. Nah, jadi dia ngikutin tebal dan tipisnya, ya. Karena bagaimanapun kelima sifat ini harus dikombinasikan semuanya, ya. Jadi jahar, syiddah, istifal, infitah, qalqalah semua harus dinampakkan, harus muncul, ya, ketika dia dalam keadaan bersukun, ya. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi qalqalah kalau ditebalkan, kalau qalqalah di huruf ba, berarti nanti mencacati sifat apa? Istifal, ya. Jadi absarihim. Nah, ini salah. Enggak istifal, itu namanya isti'la. Nah, jadi harus kombinasi juga qalqalah dengan istifal. Ya. Absarihim. Nah, bukan absarihim. Ya. Ini yang kedua. Oke. Yang ketiga, ya. Qalqalah, ya, tidak boleh dibuat-buat. Ya, qalqalah tidak boleh dibuat-buat. Harus alami. Qalqalah itu harus natural. Ya, ada yang dibuat-buat, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, itu dibuat-buat itu. Kasab. Enggak boleh. Bukan begitu cara mengucapkan qalqalah. Kasab. Kasab. Ini pantulannya alami, pantulannya natural. Kasab. Kalau kasab, itu dibuat. Nggak boleh. Semua huruf qalqalah nggak boleh dibuat-buat. Itu ada istilahnya tasannu', dibikin-bikin qalqalahnya. Enggak. Semua sifat ini harus muncul secara alamiah, teman-teman, ya. Cara alamiah, secara natural, keluar dengan sendirinya. Kalau kita meletakkan tepat pada makhrajnya, maka sifat-sifat ini pun akan keluar tanpa harus kita paksa keluar, dia keluar dengan sendirinya. Itu berarti sudah tepat, ya, pelafalan huruf kita. Ini yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, ya, seringkali kami temukan, ya, di masyarakat banyak yang mengiringi qalqalah dengan hamzah, ya, mengiring qalqalah dengan apa? Dengan huruf hamzah, ya. Contoh seperti ini. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ada hamzah mati di ujung. Wa tabb. Harusnya wa tabb. Bukan wa tabb.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini hamzah. Yang benar wa ma kasab. Bedakan antara kasab dengan kasab. Kasab ada hamzah mati di akhir. Ini nambah huruf. Ini namanya menambah huruf. Ya nggak boleh kita nambahin huruf Al-Qur'an, ya. Ini kadang-kadang nggak sadar teman-teman ya. Ya, penambahan ini terkadang tidak sadar, ya. Bukan kasab tapi kasab. Kasab. Nggak ada hamzanya. Kasab, bukan kasab. Kasab. Ini sering kami temukan yang mengakhiri dengan hamzah. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Ini banyak kalau mau kita bedah kol-kolah ini banyak penyakitnya, ya. Yang kelima. Ya, banyak yang melambatkan kol-kolah. Kol-kolah pantulannya itu harus langsung muncul ya. Kalau hurufnya tidak dalam keadaan tasydid. Ya. Kalau hurufnya tidak dalam keadaan tasydid, maka kol-kolah itu harus segera muncul. Tidak boleh ada jeda antara huruf dengan kol-kolahnya. Nggak boleh. Harus muncul saat itu juga. Ya. Harus muncul saat itu juga. Kayak tadi, misalnya. Lam yalid. Langsung muncul, bukan lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Itu telat. Telat ini melahirkan tasydid. Teman-teman ya. Kalau telat pantulan qalqalah maka akan melahirkan tasydid, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya telat masuk ke huruf qalqalah. Ya. Ini juga sama penyakit. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Harusnya wa ma kasab. Wa ma kasab. Ini enggak wa ma kasab. Jadi kayak telat masuk ke qalqalahnya. Ini termasuk kesalahan-kesalahan dan masih ada beberapa kesalahan-kesalahan yang kami temukan saat ya seorang itu melafalkan qalqalah. Intinya qalqalah itu harus dilafalkan secara sempurna ya teman-teman ya. Nah, konsepnya tadi ya, dia punya kemiripan dengan harokat, dia punya kemiripan dengan sukun. Di mana sisi kemiripan dengan harokat ada tabaud, proses menjauhkan antara satu makhraj dengan makhraj yang lain. Itu ciri khas harokat banget tuh ya. Sisi kemiripannya dengan sukun di mana? Sisi kemiripannya adalah tidak ada vokal a i u-nya, maka tidak boleh dicondongkan ke vokal a, i ataupun u. Seperti itu teman-teman. Jelas ya? Ustaz Afwan katanya cara melafalkan harokat fathah dengan membuka rahang bisa dicontohkan. Syukron. Ya. Ini pembahasannya ke harokat jadinya ya teman-teman ya. Jadi bedakan antara pembahasan huruf dengan harokat. Ya. Pembahasan huruf dengan harokat itu beda ya. Harokat itu anak dari huruf. Ya, ini kita bedah tuntas insyaallah nanti untuk kesempurnaan harokat di daurah Riyadhatul Lisan ya, di awal September nanti. Ya, insyaallah kita akan adakan daurah Riyadhatul Lisan. Nanti kita akan bahas bagaimana cara melafalkan huruf harokat. Ya, kita awali dengan harokat. Harokat yang tepat itu seperti apa? Ya, cara pelafalannya. Kadang-kadang ada yang membaca harokat dengan miring, ya. Nah, harokat fathah itu dibaca dengan membuka rahang. Rahang ini maksudnya dibuka. Wadun apa kata Imam At-Tibi? Bin fitahin lil fami, gitu kan kata beliau, dengan cara membuka mulut, ya. Dengan cara membuka mulut, ya. Membuka mulut itu artinya membuka rahang, ya. Membuka rahang. Ba, bi, bu. Membukanya dengan bukaan yang sedang, bukan ba, bi, bu. Ini saya nggak memungkinkan untuk menampilkan slide-nya ya. Sebenarnya saya punya slide ya yang nanti memang sengaja saya akan bahas nanti di daurah Riyadhatul Lisan. Itu akan saya jelaskan secara tuntas insyaallah terkait masalah harokat ya. Baik yang fathah, kasrah ataupun dhammah, sejarahnya seperti apa, kenapa dia bisa dibaca seperti itu ada pembahasannya tersendiri ya. Jadi ini memang
pembahasan khusus teman-teman untuk harokat. Ya, sekarang kita fokus ke huruf ba ya. Baik, Ustaz, apakah ada kelas tahsin online di Qatruna Learning Center? Ada. Ya, ada kelas tahsin online. Nah, kalau mau ikut bisa ngubungin admin ya. Baik, Ustaz, berarti qalqalah yang berada di akhir kalimat itu tidak ada bunyi seperti hamzah sukun di akhirnya. Betul, ya, tidak boleh watab, tapi watab, bukan watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, bukan wa ma kasab, atau wa ma kasab. Enggak, ya. Enggak seperti itu cara mengkolkolakannya. Baik. Ustaz, apa beda atau ciri dari bunyi kolkolah sugro, kubro maupun akbar? Nah, iya. Jadi untuk kolkolah ini tadi udah saya jelaskan ya. Nah, itu sama antara kolkolah di tengah maupun di akhir. Mau yang sugro maupun yang kubro itu bedanya hanya di letaknya saja. Adapun akbar, nah ini istilah yang saya belum menemukan istilah qalqalah akbar di kitab-kitab ulama yang muktabar ya, seperti kitab-kitabnya Al-Imam Ibnu Jazari, itu belum kami temukan istilah ini. Cuma memang pernah dijelaskan dulu oleh guru ketika kecil ya, saya ngaji, akbar itu kalau ada tasydidnya gitu. Ya, padahal ada tasydidnya ketika dia di waqaf ya, itu qalqalah kubro juga jatuhnya. Ya, qalqalah kubro juga. Hanya saja qalqalah kubro ini qalqalah yang dihadirkan dengan lambat. Ya, hadirnya lambat. Kenapa? Karena masih ada huruf yang kembar sebelumnya. Ya, kayak watab. Sebenarnya b-nya itu sama seperti kasab. Ya, mau dia ada tasydid ataupun tidak ada tasydid, bunyi qalqalahnya sama. Ya, tidak ada perbedaan. Baik. Apakah fatal kalau tidak sempurna qalqalahnya? Tidak sempurna di sini dari sisi mana? Ya, kalau yang dimaksud tidak sempurna nambah huruf hamzah kayak tadi, fatal. Ya. Kenapa? Nambah huruf. Bayangkan teman-teman, kalau ditambahkan huruf berarti kan fatal. Ya. Kesalahannya fatal kalau tambah huruf. Ya. Kalau tidak sampai menambah huruf atau mengurangi huruf, atau tidak sampai mengubah sukun jadi harokat, harokat jadi sukun, atau harokat fathah diubah jadi kasroh, kasroh diubah jadi fathah, ringan insyaallah. Ya. Tapi kalau udah kayak sampai nambah huruf hamzah, nah itu berarti udah masuk ke dalam kesalahan fatal ya teman-teman ya. Baik, Ustaz, huruf infitah tidak mesti huruf istifal. Hurufnya apa, Ustaz? Huruf infitah tidak mesti huruf istifal. Iya, huruf infitah tidak mesti huruf istifal. Iya, seperti huruf qaf ya, teman-teman. Huruf qaf, huruf ghain, huruf kha. Itu infitah. Ya, tapi dia istifal. Tapi dia isti'la. Ya, huruf qaf, huruf kha, huruf qaf, huruf kha, huruf ghain. Ya, huruf qaf, huruf kha, huruf ghain. 3 huruf ini teman-teman ya. 3 huruf ini dia infitah tapi tidak istifal. Ya, tapi umumnya istifal, huruf infitah umumnya istifal. Dan huruf yang memiliki istifal pasti infitah. Gitu teman-teman ya. Ustaz, ada ulangannya nggak? Ada rekamannya ya. Ada rekamannya. Jadi teman-teman bisa nyimak rekamannya ya. Ya, bisa nyimak rekamannya nanti. Ustaz, bagaimanakah cara yang benar dalam membaca iqlab dan ikhfa syafawi? Apakah dengan merenggangkan infiraj atau furja sedikit atau dengan merapatkan bibir itbaq? Khilaf ya, teman-teman ya. Ada perbedaan pendapat ulama di sini, apakah tarmihim bihijaratim min sijil, apakah itu dirapatkan dengan rapat ataukah dikasih celah kecil? Ya, di sini ada khilaf ulama. Ya, ada perbedaan ulama. Ada 2 madhab ya. Madhab yang pertama, madhab yang disebut dengan intibaqus syafatain atau itbaqus syafatain, yaitu dirapatkan 2 bibirnya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, rapat.
tarmihim bi, rapat ya, tidak ada celah ya. Ada madhab yang kedua yaitu tarkul furjah atau infiraj ya. Memberikan celah sedikit antara bibir atas dan bibir bawah. Tarmihim bi, tarmihim bi. Jadi seperti itu. Ada dua pendapat ya teman-teman. Yang kami dapatkan dari guru-guru kami, Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi, kemudian Syekh Muhammad Ibnu Atiq As-Sanawi. Beliau ngajarkan kami itbaqus syafatain, dirapatkan. Ya, itu yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Bahkan guru kami Syekh Muhammad Ibnu Atiq, ya, beliau pernah pesan ke kami, kalau antum mengajarkan ya pakai furjah, jangan sebut nama saya, kata beliau. Masya Allah, jangan sebut nama saya. Kenapa? Saya nggak ikutin madhab tersebut. Ya, itu terserah ya. Kita mau pakai madhab yang mana? Mau itbaqus syafatain atau mau tarkul furjah ya. Tapi gini teman-teman ya, ketika kita bertalaki dengan guru ya, maka sebagai bentuk adab kepada guru tersebut, kita ikuti madhab guru kita saat kita bertalaki dengannya. Masalah kita sepakat atau tidak dengan beliau itu belakangan ya. Misal guru kita mengajarkan furjah, kita meyakini itbaq itu lebih kuat gitu, tarmihim rapat, bukan tarmihim. Sementara kita ketika itu sedang belajar, maka nggak boleh ya kita menyelisihi guru saat kita bertalaki. Ya ikuti saat proses talaki itu, ikuti guru. Nah, setelah itu mau kita nggak ikuti ya nggak masalah gitu. Kita punya hak ya untuk memilih pendapat yang kita rasa itu benar ya. Bahkan Dr. Aiman sendiri ya, beliau dulu bermadhab furjah ya, sampai 40 tahun kemudian beliau cerita, 40 tahun saya bermadhab furjah. Setelah itu saya telusuri kitab-kitab tajwid dari awal sampai akhirnya, kata beliau ya, saya lebih yakin sekarang mantap ke madhab itbaqus syafatain. Nah, itu juga madhabnya Dr. Aiman ya, dirapatkan dengan rapat antara bibir atas dengan bibir bawah ya. Pertimbangan yang furjah itu karena ada istilah ikhfa syafawi. Nah, ikhfa itu kan samar. Kalau tarmihim ini izhar, emnya jelas. Kalau tarmihim ini ikhfa syafawi. Kata mereka yang bermadhab furjah ya. Adapun yang bermadhab rapat, tarmihim seperti inilah kami diajarkan oleh guru-guru kami dan seterusnya ya. Jadi banyak argumen ya. Bahkan saya pernah dapati 2 kitab yang membahas masalah ini. Satu kitab yang menguatkan madhab furjah dan membantah madhab itbaq. Satu lagi kitab yang bermadhab itbaq membantah madhab furjah. Saling bantah-bantahan dalam hal ini ya. Intinya kita ikut guru aja teman-teman ya. Guru kita ngajarkan apa, furjah atau itbaq, ikuti. Nah, seperti itu teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz izin bertanya, silahkan. Apakah penyebutan huruf ba ketika bertasydid harus diberikan tekanan antara bibir atas dengan bibir bawahnya atau hanya menempel saja? Mohon jelaskan kenapanya, Ustaz. Ya. Jadi tekanan di sini tetap ada ya teman-teman ya. Tekanan tetap ada. Jadi apalagi saat dia dalam keadaan tasydid ya. Jadi bukan alhamdulillahirrawil hirawil, kalau nggak ada tekanan sama sekali begitu bunyinya. Nah, tapi dikasih tekanan. Nah, tekanan di sini jangan terlalu kuat tapi ya, sehingga dia menyebabkan suaranya robbil seperti huruf P ya. Atau sebagian guru kami mengistilahkannya dengan bidunil kazi, tanpa kerutan di antara bibir atas dan bawah. Jadi mingkemnya biasa, robbil, jangan sampai ada kerutan. Kalau ditekan kuat kan kerut ya, robbil. Nah, itu namanya kazun ya. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kaz. Kaz itu kerutan yang ada di bibir saat kita mengucapkan huruf ba dirapatkan dengan dengan kuat. Kalau sampai seperti ini, itu tidak benar. Ya, jadi tekanan tetap ada, tapi tidak boleh terlalu berlebihan sampai menimbulkan kerutan atau kaz di bibir. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah berdosa jika membaca Al-Quran tapi makharijul hurufnya tidak benar? Kalau dalam proses belajar enggak ya teman-teman ya.
Kalau dalam proses belajar itu tidak masalah, ya. Kalau dia sudah bisa fasih terus sengaja dia salahkan, itu yang berdosa. Ya, itu yang berdosa. Ya, jadi jangan takut belajar. Wah, nanti kalau saya baca Quran saya banyak salahnya, saya dosa. Enggak, insya Allah teman-teman ya. Ya, terus belajar ya. Kan kita enggak mau juga salah kan? Bukan sengaja untuk membacanya dengan salah, tapi ya kita sedang belajar. Ya, enggak masalah ya. Tidak berdosa. Yang berdosa itu ya kalau dia sudah fasih ya terus sengaja dia salahkan bacaannya, disalah-salahkan ya. Nah, itu namanya melecehkan Al-Qur'an. Padahal dia membaca fasih sudah bisa, tapi dia tidak mau membacanya dengan fasih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ustadz, apakah ketika menyebutkan huruf ba terasa getaran di kedua bibir? Terkadang ba saya seperti terdapat banyak udara di dalam rongga mulut dan tidak ada getaran di kedua bibir. Mohon penjelasannya. Iya, ada getaran teman-teman ya. Robbil bukan robbil. Ya, intinya tekanan jangan terlalu kuat ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Ustadz, apakah bisa mengulang rekaman yang pertama pada tanggal 1 Oktober? Bisa ya. Ada di playlist ya teman-teman ya. Dicek aja playlistnya di YouTube, atau kalau teman-teman sudah gabung di grup kita, grup Tajwid Musawwar, itu di-share oleh admin. Yang pertama, yang kedua, bahkan nanti yang seterusnya akan di-share semuanya. Ya, link playlistnya. Jadi secara berurutan nanti teman-teman bisa lihat. Atau kalau teman-teman punya e-booknya, di bagian awal halaman e-book itu ada QR code. Teman-teman klik aja, itu langsung mengarahkan ke video-video yang kita bahas. Ya. Bisa dicek ya teman-teman ya. Baik. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya agak kesusahan mengucapkan huruf dho. Apa tipsnya supaya bisa mengucapkan huruf dho? Nanti ya teman-teman ya, kita bahas huruf dho ya. Nanti pada tempatnya. Kita malam ini fokus ke huruf ba terlebih dahulu ya. Baik, Ustadz, apakah panjang dan dengung berpengaruh pada makna ayat yang dibaca? Ya, panjang iya teman-teman ya. Panjang pendek itu mempengaruhi arti ya. Huruf yang pendek dibaca panjang itu mungkin akan mengubah arti ya, atau yang panjang dibaca pendek ya. Tapi kalau yang panjang dibaca panjang banget, itu nggak mengubah arti ya. Bacanya panjang, tiba-tiba dibaca panjang banget ya. Harusnya 2 harokat. 2 harokat itu panjang nggak? Panjang ya. 2 harokat itu panjang ya. Dibaca 6 harokat ya, ini nggak mengubah arti ya. Misal kalau ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, mengubah arti enggak? Enggak mengubah arti, tapi menyalahi kaidah tajwid ya. Yang mengubah arti itu bacaan pendek dibaca panjang, atau bacaan panjang dibaca pendek. Ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mengubah arti. Kemungkinan yang kedua merusak makna. Merusak makna artinya hilang maknanya. Ya, maknanya artinya apa? Enggak ada. Jadi tidak ada artinya. Ya, bisa mengubah arti, bisa menghilangkan makna itu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Baik, huruf ba dan mim karena makhrajnya sama dan itu terkena hukum idgham mutaqaribain, yaitu 2 huruf yang makhraj dan sifatnya hampir sama. Ini apa maksudnya ya? Oh, mungkin ada pertanyaan sebelumnya. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang tidak mau belajar baca Al-Quran dengan benar, sementara untuk ilmu-ilmu lain selalu berlomba-lomba untuk dipelajari? Ya, kalau bacaan dia sudah fasih mah nggak masalah ya. Ya, tapi bagaimana Al-Quran mau fasih kalau nggak dipelajari ya? Ya, intinya dia telah menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Ya, Allah berfirman, tartilkanlah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Ya, ini perintah dari Allah. Dan al-aslu fil amri lil wujub, kata para ulama. Asal dari perintah
Ya, asal dari perintah itu adalah hukumnya wajib. Ya, jadi membaca Al-Quran dengan tartil hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kalau kita bisa tartilkan, tartilkan. Ya, kalau kita masih belajar ya nggak masalah, meskipun kita tidak tartil. Ya, yang penting kita masih belajar ya teman-teman ya. Baik, Bismillah Ustadz, mana yang didahulukan, makharijul huruf atau mad atau panjang dan pendek? Tergantung gurunya ya teman-teman ya. Kita ngikuti guru aja ya kalau kita belajar. Kita belajar sama guru, guru maunya gimana ikutin aja ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz, apakah video ini boleh di-share ke umum bukan anggota grup musawar? Boleh, silahkan ya. Silahkan aja, nggak apa-apa. Video ini di set publik kok ya. Kalau yang tajwid musawar itu ada video kita tajwid musawar ada sekitar 140-an lebih, dan insya Allah akan kita tambah terus sampai akhir kitab. Nah itu memang kita bagikan khusus untuk anggota grup ya, untuk anggota grup tajwid musawar. Adapun live ini memang kita peruntukan untuk umum ya. Silahkan yang mau share boleh, nggak apa-apa. Ustadz, kenapa jim ba dal qalqalahnya miring seperti imalah? Maksudnya gimana ya? Ya, jim ba dal qalqalahnya miring seperti imalah. Jangan dimiringkan juga ya teman-teman ya. Kan ya dia normal. Ya, tidak dimiringkan ya. Enggak misalnya abasarihim. Ini pernah dikritisi oleh Syekh Hasan Mustafa Al-Warraqi. Ya, jadi ada orang yang mengatakan, oh Syekh Hasan membaca seperti ini. Ternyata beliau nggak membaca seperti itu. Akhirnya beliau bikin video klarifikasi. Ya, nggak ada saya mengkolkolahkan demikian gitu. Ya, jadi nggak perlu dimiring-miringkan ya. Nggak perlu dimiring-miringkan. Ya, lam yalid wa lam yulad. Ini miring. Nggak perlu. Biasa aja. Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu teman-teman ya. Hurufnya apa saja sifatnya? Sifatnya udah ada di sini teman-teman ya. Jahar, syiddah, istifal, infitah, dan juga qalqalah ya. Ustaz, apakah ketika kita wakafkan qalqalah muncul qalqalah sugro, apakah mengubah makna? Saya ulang lagi. Apa ini maksudnya? Apakah ketika kita wakaf kan qalqalah muncul qalqalah sugro, apakah mengubah makna? Kalau waqaf qalqalah bukan sugro namanya, itu qalqalah kubro ya. Qalqalah sugro kapan munculnya? Saat dalam keadaan wasol ya, saat dalam keadaan wasol. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam. Nah yang tadi barusan itu sugro. Bisa jadi kubro gak? Bisa kalau kita waqaf di sana. Lam yalid. Nah, wakaf di situ jadi kubro. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi nggak mungkin wakaf munculnya sugro, nggak mungkin. Ya, yang di mana-mana kalau qalqalah terjadi pada saat wakaf berarti itu disebut dengan qalqalah kubro. Begitu. Afan Ustaz, untuk mad asli itu 2 harokat. Jika lebih panjang apakah tidak menambah harokat? Iya, menambah harokat. Ya, menambah harokat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kelewat ya, nambah harokatnya menjadi lebih panjang ya, dan itu kesalahan ya. Mad asli harus dibaca 2 harokat, tidak kurang dan tidak lebih. Tapi apakah kalau dilebihkan mengubah makna? Jawabnya tidak mengubah makna. Begitu teman-teman ya. Ustaz, apa maksud edisi revisi? Ya, jadi dulu ini pernah saya share ya teman-teman ya. E-book ini pernah saya share, tapi ada beberapa definisi yang makhraj yang kurang tepat. Ya. Yang saya edit di sini makhraj huruf fa. Ya, teman-teman yang udah download buku edisi pertama dengan yang ini, itu coba lihat di huruf fa itu beda. Ya. Kalau yang di edisi sebelum direvisi itu saya sebutkan fa itu makhrajnya ada di ujung gigi seri bertemu dengan perut bibir bawah. Yang tepat perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri. Yang gerak mana? Yang gerak bibir, bukan giginya deketin bibir tapi bibirnya deketin gigi. Jadi itu yang disebut duluan.
organ artikulator yang bergerak ini yang disebut duluan, baru bertemu kemana nih? Ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, bukan pangkal gigi seri atas bertemu dengan ujung lidah. Jadi saya ada kesalahan tulis, ya. Saya tulis waktu itu di edisi yang pertama ya. Ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah. Yang lebih tepat, perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya, itu ada revisi. Kemudian di alif, ya alif ada tambahan waw madiyah dan ya madiyah, ada catatan kaki di lam alif. Ya, dan ada beberapa yang saya revisi. Ya silakan teman-teman bandingkan aja yang punya ebook yang versi lama dengan yang baru. Yang versi lama dihapus aja ya teman-teman ya. Pakai yang versi yang baru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah tidak kesalahan fatal huruf yang qalqalah tapi tidak qalqalahkan, tidak dikolkolahkan? Tidak. Kesalahannya ringan. Ya. Kesalahannya ringan. Ya. Kesalahannya ringan ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Ringan ya. Baik, Ustadz, bagaimana hukum pengajar Al-Quran yang belum benar bacaan dan kefasihannya sehingga menjadi kebiasaan dan susah untuk mengubah dari sisi makhrajnya? Terus ngajar tapi harus belajar. Jangan ditinggal, ya. Terus ngajar, terus jangan ditinggal ngajarnya. Tetap ngajar semampu yang dia bisa. Selain itu dia harus belajar. Ya, jangan dia ngajar terus malah dia nggak belajar kepada guru, ya. Kenapa pertanyaan saya selalu lewat nggak dijawab yang mana ya? Karena pertanyaan banyak banget ya teman-teman ya. Boleh kalau misalnya nggak dibaca ditanya lagi gitu ya. Kalau misalnya nggak mohon maaf ya. Saya mungkin scrollnya kekencengan gitu ya. Silahkan ditanyakan lagi. Mohon maaf kalau misalnya ada yang tidak terbaca ya. Bagaimana menentukan banyaknya harokat? Bagaimana caranya Ustaz? Maksudnya gimana ya? Panjang harokat ya, 4 harokat berapa ya, 5 harokat gimana cara nentukannya ya, 6 harokat bagaimana cara nentukannya gitu ya, atau seperti apa? Itu coba diperjelas lagi ya pertanyaannya. Kalau yang dimaksud itu cara menentukan harokat, jadi sebenarnya feeling aja ya teman-teman ya. Kalau udah dapat feelingnya itu ya udah, segini 4, segini 5. Cuma kalau pemula itu kan boro-boro dapat feelingnya. Ini kita lagi fokus banget ke makhraj nggak dapat gitu ya. Ke sifat nggak dapat. Boro-boro dapat feeling ini 4 harokat, 5 harokat. Maka kita bisa menggunakan bantuan jari teman-teman ya. Ya, bantuan jari. Jadi gini teman-teman. Kalau kita membaca mad yang misalnya 4 harokat. Ya, ini saya kasih contoh ya. Contoh yang 4 harokat apa? Mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, ini boleh dibaca 4, boleh dibaca 5. Ya, di Thariq Syatibiyah itu boleh dibaca 4, boleh dibaca 5. Bedakannya bagaimana? Perhatikan di sini teman-teman jari saya. Kalau dibaca 4 seperti ini. Idza jaa. Jadi A-nya itu dihitungan yang kelima. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi A-nya itu ada di hitungan yang kelima. Berarti matnya ada berapa? 4 harokat. Kalau matnya 5 harokat berarti A-nya itu ada di mana? Di hitungan yang ke-6. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, begitu cara ngitungnya ya teman-teman ya. Adapun untuk yang 6 harokat, sebagian guru kami itu ada yang ngajarkan dengan cara bil qabd wal bast ya, seperti ini teman-teman. Qabd dan wal bast ya. Di apa namanya? Ditutup kemudian dibuka. Ya, cara ngukur 2 4 6 ya. Ya, contoh waladhdallin 1 2 3 4 5 6 6 7 rapat. 7 gini 7 ya. Saya ulang. Mulainya dari sini teman-teman ya. Ini 6 harokat, mad lazim kalimi musaqqal. L-nya itu hitungan yang ke-7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 gitu teman-teman ya. Ya, jadi pas 7-nya itu dirapatkan ya.
Nah, itu yang diajarkan oleh sebagian guru kami. Ya, baik. Sampai jam berapa live-nya? Ya, sebentar lagi teman-teman ya. Kalau mau duluan silahkan, nggak apa-apa. Ya, ini masih banyak yang bertanya. Mau pesan buku lewat link mana? Kayaknya di atas disematkan ada ya linknya ya. Kalau mau daurah bagaimana? Ya ikut. Mau ikut daurah silahkan. Ikut daurah Riyadhut Tulisan. Hubungin admin aja ya teman-teman ya. Hubungin admin. Sebentar, saya tulis nomor adminnya. Nah ini ya. Itu saya komen tuh ya, nomor adminnya. Silakan langsung hubungi admin aja kalau mau ikut daurah Riyadhut Tulisan. Baik, Ustadz, bedanya buku Riyadhut Tulisan dengan Tajwid Musyawarah apa? Ya beda. Kalau Riyadhut Tulisan saya yang nulis. Kalau Tajwid Musyawarah ya Dr. Aiman, ya. Kalau sudah beli Tajwid Musyawarah apa masih perlu buku Riyadhut Tulisan atau sudah mencakup? Jadi Tajwid Musyawarah itu pembahasan hukum tajwid, teman-teman ya. Pembahasan hukum tajwid. Kalau Riyadhut Tulisan itu ngelatih lisan kita bagaimana caranya membaca huruf itu konsisten, ya. Bagaimana konsisten di setiap keadaan, ya. Jadi keadaan huruf itu ada 12. Ada 12. Ya, pertama sukun sebelumnya fathah. Yang kedua sukun sebelumnya kasroh, sukun sebelumnya dhammah. Ya. Kemudian harokat fathah pendek, kasroh pendek, dhammah pendek. Ya. Fathah panjang, kasroh panjang, dhammah panjang. Kemudian tasydid fathah, tasydid kasroh, tasydid dhammah. Ada berapa? 12. Ya, 12 ini harus stabil dibaca. Ya, kadang-kadang saat fathah bener, pas kasroh error. Ya, nah ini gimana cara ngelatihnya? Nah, itulah yang kami angkat di Riyadhut Tulisan. Jadi lebih ke praktek ya teman-teman ya kalau untuk Riyadhut Tulisan daripada teori. Ya, lebih ke praktek. Di sana kan ada contoh-contohnya juga. Ya, kemarin kalau nggak salah udah saya tampilkan ya, sebentar saya tampilkan lagi. Nah, ini isi dari Riyadhut Tulisan, teman-teman, ya. Nah, ini ab, ib, ub, ya. Ba sukun sebelumnya kasroh, ba sukun sebelumnya fathah, ba sukun sebelumnya kasroh, ba sukun sebelumnya dhammah. Kemudian ba, bi, bu. Fathah pendek, kasroh pendek, dhammah pendek, gitu ya. Kemudian harokat panjang. Ba, bi, bu. Ini fathah panjang, kasroh panjang, dhammah panjang. Kemudian abba, abbi, abbu. Nah, ini tasydid fathah, tasydid kasrah, tasydid dhammah. Jadi totalnya ada berapa? 12 kondisi. Bunyi huruf ba harus sama. Ya, sebagaimana anjuran dari Al-Imam Ibnul Jazari, wal lafzu fi nazirihi kamitslihi. Satu lafaz dengan lafaz yang lain yang sama bunyinya harus sama persis. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini semua huruf ya teman-teman saya turunkan dari A sampai Ya. Kemudian kalau teman-teman mau lihat cara melafalkan ayat-ayat ini, potongan-potongan ayat ini, teman-teman tinggal scan aja ini QR code-nya, nanti akan diarahkan ke video. Di situ ada saya melafalkan tiap ayat yang ada di sini, sehingga teman-teman bisa menyimak bagaimana cara melafalkan huruf-huruf ini dari A sampai Ya. Ini ada di Riyadhut Tulisan ya. Kalau di Tajwid Musyawarah nggak ada begini ya. Jadi memang beda konsep ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Berarti kita boleh ambil apa ini nggak jelas ya. Tolong kalau nulis pertanyaan diperjelas ya teman-teman ya. Ustaz, 12 kondisi huruf yang harus tetap sama makhraj dan sifatnya apa saja tadi ya? Tadi udah dijelaskan ya. Ustaz, terkendala signal tidak stabil, nggak apa-apa nanti nyimak rekamannya ya teman-teman ya. Ustaz, saya buka bimbingan baca Quran untuk pemula khusus anak-anak muda dan orang tua. Kiranya mereka mau mengenal huruf dulu atau sekalian langsung dijelaskan dengan hukum-hukumnya. Kalau untuk anak-anak dan juga orang-orang tua, yang penting mereka bisa baca dulu ya. Yang penting mereka bisa baca Al-Quran dulu. Mereka tuh nggak terlalu penting apa itu idgham mutajanisain, apa itu idgham mutaqaribain. Yang penting bacanya begini. Itu yang penting bacanya begini. Contoh kan bacanya begini. Karena kalau orang-orang yang sudah tua itu
agak sulit nerima teori yang terlalu banyak. Cukup jelaskan cara bacanya gini, mereka tuh nurut. Anak-anak apalagi, anak-anak nurut aja. Kata ustadznya, bacanya begini ya, ya udah. Ya, baca begitu. Nanti ketika yang anak-anak ini udah mulai dewasa, udah mulai bisa mencerna penjelasan kita terkait teori-teori, baru kita masukkan tuh ya makhraj huruf dulu, baru setelah itu sifatul huruf. Jadi bertahap ya teman-teman ya. Kalau yang sudah lansia, lancar Iqra aja udah hebat banget ya. Fokus. Jadi kita harus menempatkan sesuai sesuai kondisinya ya teman-teman ya. Ustadz, saat kelas musawar nanti apakah boleh pakai buku revisi yang punya Ustadz? Oh, beda ya teman-teman ya. Kalau tajwid musawar ya tajwid musawar. Kalau ini yang direvisi ini, yang ini ya makhrijul huruf, ini beda ya teman-teman ya. Jadi beda pembahasan makhrijul huruf dengan tajwid musawar. Tajwid musawar itu runut banget ya teman-teman ya, dari pembahasan apa itu tajwid, kemudian dari mulai Al-Qur'anul Karim, bagaimana Al-Qur'an sampai ke kita, kemudian bagaimana ngecek keaslian Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an yang sampai ke tangan kita ini asli atau bukan. Ya, itu dibahas sampai makhrijul huruf, sifat-sifatnya, hukum tajwid, detail sekali. Ya, detail sekali. Jadi memang beda bukunya ya teman-teman ya. Beda bukunya. Tapi teman-teman yang nggak punya bukunya tetap bisa nyimak. Ya, jadi nggak wajib ya, nggak wajib punya bukunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum jika imam menyalahi tajwid dalam sholat? Kita sebagai makmum harus bagaimana? Dilihat teman-teman ya, kesalahannya di surat Al-Fatihah atau bukan? Ya, kesalahannya di surat Al-Fatihah atau bukan? Kalau di surat Al-Fatihah berarti kesalahan terjadi pada rukun sholat. Nah, dilihat lagi kesalahannya fatal atau tidak. Ya, kesalahan fatal atau tidak. Kalau tidak fatal, kesalahan ringan, maka kita tetap di belakang imam. Kalau kesalahan fatal bagaimana? Dilihat lagi, merubah arti atau tidak. Kalau tidak merubah arti, maka tetap sah meskipun cacat sholatnya, karena yang kena rukunnya. Ibaratnya komputer tuh prosesornya kena itu ya, rukunnya pisan itu yang kena ya. Jadi kalau Al-Fatihahnya yang cacat, ya memang agak-agak risih gitu. Tapi kalau mengubah makna, Imam Asy-Syafi'i berfatwa di Al-Um batal sholatnya. Jadi harus mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Ya, saya ulang ya. Imam yang salah bacaannya dilihat kesalahannya pada Al-Fatihah atau bukan. Ya. Kalau bukan pada Al-Fatihah, meskipun kesalahannya fatal, amburadul, ngerusak makna, jangan misahkan diri. Ya, kenapa? Karena surat setelah Al-Fatihah itu bukan rukun. Ya, tapi dia adalah sunnah. Di mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ya. Yang rukun apa nih? Yang rukun adalah Al-Fatihahnya. Maka fokus nih. Imam salah Al-Fatihahnya bagaimana? Kalau imam salah Al-Fatihahnya dilihat, salahnya fatal atau ringan. Kalau ringan, jangan kita memisahkan diri. Kita harus tetap makmum di belakang dia. Oke? Kalau fatal bagaimana? Lihat lagi. Fatal itu ada yang merusak makna, ada yang enggak. Yang merusak makna, contohnya ya. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Ini merusak makna, batal itu sholat. Ya, batal sholatnya. Kalau ada yang baca seperti itu. Kenapa? Mengubah makna. An'amta 'alaihim, orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Kalau an'amtu 'alaihim, orang yang aku beri nikmat. Ngubah makna. Ya, atau harusnya dibaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Dibaca iyyaka na'budu, tanpa tasydid, ya, kepada cahaya mataharimu kami menyembah. Fatal ini. Ya, ini membatalkan salat, pisahkan, ya, memisahkan diri, disebut dengan mufaraqah. Ya, seperti itu penjelasan para ulama. Ini saya bahas detail di kelas perbaikan bacaan surat Al-Fatihah ya. Jadi saya juga punya kelas perbaikan bacaan surat Al-Fatihah. Kita adakan kelasnya 7 hari teman-teman. Ya, 7 pertemuan. Ini bahas satu pertemuan itu 1 ayat. Ya, kita bahas detail dan kita koreksi. Dan ada pembagian sanadnya juga di akhir nanti. Ya, buat teman-teman yang pengen gabung, hubungin admin aja ya. Taib, Ustaz, apakah alif itu huruf? Bagaimana mengetahui makhrajnya? Iya, alif itu huruf, tapi makhrajnya makhraj muqaddar. Ya, makhrajnya makhraj muqaddar. Nanti kita bahas saat nyampe ke lam alif di akhir, ya. Atau saat di wawu madiyah atau wawu madiyah atau ya madiyah. Nanti kita bahas
makhraj huruf alif. Gimana cara mengetahui makhrajnya juga akan kita bahas. Baik Ustadz, PDF-nya bisa kami dapatkan PDF apa? Kalau PDF ini makhrijul huruf, cek kolom deskripsi live ini teman-teman. Link downloadnya di sana saya sertakan free, gratis. Silakan disebar. Kalau Riyadhut tulisan kita tidak share PDF-nya. Baik, Ustadz, bolehkah kita melebihkan tempo untuk guna akmal dengan 3 ketukan dari gunnah kamilah, Ustadz? Sebagaimana mim dan nun musyaddadah yang memiliki kadar yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ya. Ya, jadi untuk durasi gunnah ini kembalinya ke talaki ya, teman-teman ya. Presisinya itu ada pada penentuan guru ya. Kalau guru kita bilang kurang, ya udah kita tambahin gitu. Ya, nggak ada ukurannya. Makanya ada berapa ketukan nih? Apakah 3 ketukan? Apakah 4 ketukan? Ikutin guru, ya. Karena ini didapatkan dengan cara talaki, nggak ada ukuran berapa harokatnya. Kalau untuk guna. Nah ini juga nanti akan kita bahas di pembahasan tajwid musawwar, ya. Insya Allah. Baik. Apa Ustadz, di dalam kata irkam ma'ana huruf ba-nya nggak dibaca Ustadz? Kenapa huruf ba-nya nggak dibaca? Iya, karena diidgham. Karena diidghamkan. Irkam ma'ana diidghamkan dengan huruf mim, ya. Ba dengan mim itu sejenis, ya. Sejenis. Makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Sehingga dia diidghamkan irkam ma'ana. Ada di pembahasan tajwid musawwar juga ya, teman-teman. Kita bahas nanti. Baik. Assalamualaikum Ustadz Afan, mau nanya, apakah ada qalqalah gusto selain dari kubro dan sugro? Yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jazari ada 2, sugro dan kubro ya. Baik. Khofa pada ha, apakah maksudnya salah membaca huruf ha? Bukan. Ya, khofa pada huruf ha itu ha-nya itu samar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu khofa. Ya, itu nanti kita bahas detail di huruf H ya teman-teman ya. Saat kita membaca huruf H, membahas huruf H itu nanti kita bahas detail insyaallah. Secara memisahkan diri bagaimana cara Ustadz? Apakah kita langsung keluar dari sholat bermakmum? Bukan. Ya, bukan maksudnya kita membatalkan sholat ya. Dilihat kalau seandainya menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan fitnah, kita memutus niat bermakmum. Ya, artinya kita udah nggak makmum lagi sama dia, bacaan dia rusak. Ya, mengubah arti, merusak makna, ya, membatalkan sholat. Tapi untuk menghindari fitnah, kita bisa bergerak membarengi si imam, ya, sebisa mungkin nggak terlalu jauh jaraknya, ya, untuk menghindari fitnah. Kalau misalnya kita tidak khawatir ada fitnah, maka udah masing-masing, ya, masing-masing aja. Imamnya sholat begitu, kita sholat sendiri gitu, ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz ilmunya. Iya, Ustaz, kalau anak-anak cadel bagaimana cara menyupat pengucapannya tidur pasih? Apa ya? Coba diperjelas lagi ya teman-teman ya. Afwan Ustaz, pelafalan huruf bu, apakah keluar hembusan nafas sedikit sedangkan huruf ba itu jahar? Ya, jadi bukan yang dimaksud jahar itu bukan nggak ada nafasnya. Ya, kenapa? Karena suara itu adalah laju udara. Kalau dalam ilmu fonologi atau fonetik, ya, yang dimaksud dengan suara itu adalah jahar itu, ya, laju udara, ya, laju udara. Jadi kalau kita mengucapkan ba, apakah ada udaranya? Ada, keluar. Berarti jahar, berarti hams dong? Enggak begitu. Ya, jadi hams itu nyembur, ya, dorong. Kalau ini enggak, ini berbarengan dengan suara a-nya itu. Bu ada, bi, kalau kita letakkan bi ada, ba ada, bu ada. Tapi apakah itu hams? Bukan. Itu bukan hams ya teman-teman ya. Nah, kalaupun mau dikatakan hams, bu yang sedang kita baca apa sekarang? Itu huruf wawu. Ya, coba ba dipanjangkan domah bu. Kita lagi baca huruf apa nih? Bukan huruf ba lagi yang kita baca sekarang, huruf wawunya. Nah, jadi ba-nya di mana? Ba-nya udah tadi ditinggal. Makanya ngeceknya jangan begitu. Ngeceknya itu disukunkan ab, ib, ub, atau ditasydidkan abba. Saat
ab. Apakah ada nafas yang mengalir? Tidak. Nah, disitulah jaharnya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi cara ngecek jahar itu jangan diharokati, jangan ba, bi, bu. Itu mas semua huruf nanti akan keluar nafasnya. Ya, caranya disukunkan atau ditasydidkan. Ya. Ustaz, untuk imam yang cara baca tajwidnya salah, bagaimana hukumnya kita sebagai makmum? Tadi udah dijelaskan ya teman-teman ya. Tolong qiraah ta'awud yang benar dan basmalah. Ini dibahas nanti teman-teman ya ketika kita sudah membahas huruf-huruf semuanya ya teman-teman ya. Ya, baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini teman-teman karena sudah jam 9:30 ya. Kita cukupkan pembahasan huruf ba ya sampai di sini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke huruf ta ya teman-teman ya. Jadi saya rasa ini udah cukup untuk huruf ba. Kita sudah bahas makhrajnya ya, dari dua bibir yang dirapatkan, kemudian sifat-sifatnya tadi kita sudah detailkan, jahar, syiddah, istifal, infitah, dan juga qalqalah, serta pantangan-pantangan qalqalah tadi sudah disebutkan ya. Jadi teman-teman nanti bisa di murojaah lagi catatannya ya. Dan ini rekamannya ada ya, insya Allah nanti di-share sama admin di grup ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum gabung ke grup, minta aja sama admin ya, untuk digabungkan ke grup ya. Taib, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan malam hari ini teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.